Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asruri. Kita kuliah menggambar teknik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik konstruksi garis untuk menggambar manual. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat ya? Yang pertama, konstruksi geometris. Lalu ada nanti konstruksi garis, konstruksi sudut, konstruksi lingkaran, konstruksi garis singgung, dan konstruksi gambar bidang. Nah, di sini konstruksi geometris mempunyai fungsi yang penting dalam pembuatan gambar kerja maupun pemecahan masalah dengan grafik atau diagram. Diperlukan keterampilan dalam menggunakan alat-alat gambar, misal mistar, segitiga, jangka, dan lain-lain, sebagai dasar membentuk geometris. Akurasi sangat dibutuhkan dalam menggambar konstruksi geometris, jadi jangan lewat ya. Misal 5 cm, benar-benar dibuat 5 cm, jangan 5,1. Nah, di sini dibutuhkan latihan. Sebenarnya kita lihat gampang sepertinya, tapi begitu dipraktekkan itu pasti miss dari yang di ukuran. Karena belum terbiasa dalam menggambar. Nah, makanya di sini kita harus terbiasa dalam menggambar. Lalu penggunaan penggaris dan segitiga. Nah, di sini cara yang benar jika menggunakan pensil adalah tegak lurus dari garis, dari penggaris ya. Jangan belok. Nah, itu kurang, jadi nggak akurat dia kalau seperti itu. Lari gambarnya, bisa lari 1 mili atau 2 mili. Nah, ya, kalau pakai pena rotring atau rapido, nah penggarisnya jangan dibalik seperti ini. Begitu penggarisnya ditarik, tintanya bakal membleber. Nah, di sini ada penggaris double segitiga ya. Cara penggunaannya seperti ini, mau dipakai tegak lurus di sudut 60 yang di bawah, boleh. Nah, ini kalau kita menggambar sudut 60, ini langsung jadinya 60 derajat. Kalau kita tidurkan begini, jadinya 30 derajat sudutnya. Sedangkan untuk penggaris 45 derajat, itu sama semua ya sisinya, mau dia kiri ke kanan, dia membentuk sudut 45 derajat. Nah, penggunaan penggaris segitiga ini bisa kita gunakan bermacam-macam ya untuk mendapatkan sudut-sudut. Misal sudut 45, kelipatan 45 itu bisa dipakai seperti ini, bisa dia vertikal, bisa dia horizontal. Nah, sedangkan kalau sudut 30, kelipatan 30, pakai yang segitiga satunya. Biasanya kita menggambar dengan kelipatan sudut-sudut ini, sudut-sudut istimewa ya adik-adik ya, 30, 45, dan 60. Nah, ini untuk kombinasi ya, kombinasi antara kedua penggaris segitiga. Nah, jadi penggaris segitiga ini jangan sampai hilang satu, dia kurang bermanfaat. Jadi misal mau membuat sudut 15 derajat. Nah, jadi yang segitiga besar di bawah, 45 di atas. Dia dapat sudut 15 derajat. Begitu juga 75. Nah, lalu cara membuat garis sejajar terhadap garis miring. Jadi segitiga yang besar kita tahan, yang segitiga yang kecil kita geserkan ke kiri atau ke kanan. Nah, hasil garis yang terbentuk adalah sejajar dengan garis AB. Begitu pula sebaliknya ke kanan, begitu dia sejajar juga. Ini hasilnya ya, kalau kita membuat garis sejajar. Lalu kita di sini belajar membagi membagi garis menjadi dua bagian yang sama. Caranya adalah yang pertama, kita menggunakan jangka dengan sudut dengan jari-jari R, tumpuan di A, sembarang saja. Lalu
dengan jari-jari yang sama, kita buat goresan di tumpuan titik B. Nah, kita tarik dari titik pertemuan dan titik pertemuan, maka akan didapat dua garis yang sama. Nah, selanjutnya adalah membagi dua sudut BAC sama besar. Langkah yang dilakukan yang pertama adalah kita membuat lengkungan dengan jari-jari sembarang, tumpuan di A, lalu kita buat agak panjang, dengan jari-jari agak panjang, kita gores di antara BC, tumpuan di sini, lalu satunya tumpuan di sini. Nah, garis pertemuan ini kita tarik ke garis A, maka akan didapat dua sudut yang sama. Membagi tiga sudut siku-siku BAC. Langkahnya adalah yang pertama kita tarik dengan jari-jari R, lalu dengan jari-jari R yang sama, tumpuan di sini, kita tarik ke sini, lalu dari sini kita tarik ke sini, dan pertemuan antara kurva-kurva ini, garis lengkung ini, kita tarik ke garis A. Maka akan didapat tiga sudut yang sama. Garis lurus terhadap titik lain melalui satu titik. Nah, jadi kita mau gambar tegak lurus di sini. Langkahnya adalah menarik garis lengkungan dengan jari-jari sembarang, dengan jari-jari yang sama ke bawah. Selanjutnya seperti ini. Nah, garis perpotongannya kita hubungkan dengan titik C. Nah, ini jadi dia tegak lurus. Nah, ini garis-garis bantu ya adik-adik ya. Yang garis yang perlu kita gambar adalah yang ini, yang hasilnya. Nah, garis bantu ini tidak usah terlalu tebal kalau menggambar. Yang garis nyatanya nanti baru kita tebalkan. Garis tegak lurus pada ujung garis tertentu. Jadi langkah-langkahnya adalah kita buat R sembarang dengan jari-jari yang sama, jari-jari yang sama lagi, jari-jari yang sama lagi. Nah, titik pertemuan ini kita hubungkan dengan titik B. Maka dia langsung tegak lurus. Lalu kita membuat konstruksi segitiga sama sisi. Langkah-langkahnya adalah kita membuat garis dengan R sama dengan AB, panjang AB, membuat lengkungan, lalu ABC. Nah, jadi pertemuannya langsung menjadi segitiga ABC. Konstruksi busur menyinggung dua garis tegak lurus. Nah, jadi kalau ada garis tegak lurus, langkahnya adalah dengan R ini kita buat lengkung ini, titik tumpu di sini buat sini, titik tumpu di bawah buat di sini, lalu baru dari sini kita buat lengkungan ini. Gitu. Nah, selanjutnya konstruksi busur menyinggung dua garis bersudut runcing. Nah, kalau kita punya sudut runcing begini, kita harus dibuat R sedemikian rupa. Maka langkah pertama kita tarik garis sejajar sepanjang R, di bawah juga sepanjang R, lalu kita buat saja garis lengkungnya dengan jari-jari R. Nah, batas lengkungan ini kita tarik garis tegak lurus dari sini. Lalu selanjutnya konstruksi busur menyinggung dua garis bersudut tumpul. Nah, kalau langkah-langkahnya adalah sama seperti tadi, buat sejajar, baru kita buat garis lengkungnya di sini dengan jangka. Nah, batasnya adalah tetap sama dengan tadi ya, tegak lurus dengan garis yang di bawah.
Selanjutnya, konstruksi busur menghubungkan dua garis sejajar. A sama dengan 2R. Nah, A di sini adalah jarak dari garis yang paling atas ke yang paling bawah. Jadi di sini tidak ada ini lengkungan sini ketemu dengan lengkungan ini ya. Nah, ini titik pusat lingkaran ini. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu garis AB. Lalu dengan titik tumpu di A dan di B, kita buat dua garis lengkungan ini. Nah, dengan jari-jari kita buat garis sejajar di sini. Sudah ketemu titik tumpunya, titik pusat lingkarannya, kita buat lengkungan 1. Dengan cara yang sama kita buat lengkungan 2. Oke, selesai. Nah, apabila A lebih dari 2R, caranya adalah seperti ini. Sama, kita buat A dan B garis. Nah, kita cari titik pusatnya, lalu kita gambar garis lengkung yang pertama. Sama seperti itu, di bawah kita buat garis lengkung yang kedua, lalu kita hubungkan garis. Selanjutnya adalah konstruksi segi 5, panjang sisi diketahui AB. Nah, kita cuma diketahui AB, kita disuruh membuat konstruksi segi 5. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Kita buat goresan dengan R sembarang ya, dari titik tumpuan A, kira-kira di tengah-tengah. Kita buat titik C. Lalu kita buat titik D. Titik D itu sama dengan AB ya panjangnya. Lalu nanti kita membuat titik E. DE sama dengan setengah R, sama dengan setengah AB. Nah, jadi setengah ini panjangnya ini ya. Kita buat lengkung di situ. Dengan jari-jari AB, dengan bertumpu di titik F, kita buat torehan ini, lalu pindah ke A, toreh lagi, gitu. Jadi crossing antara garis lengkung itu langsung membentuk segi 5 dengan sempurna. Yang kedua adalah di dalam lingkaran. Caranya seperti ini. R adalah MP, R1. Kita buat lengkungannya. Titik pertemuan kita sebut Q. Dengan R yang sama, kita buat lagi. Garis singgung di sini kita buat huruf A. Dengan R yang sama, ini B. Titik tumpu di sini kita anu ke bawah, lalu jadi titik C. Titik tumpu sini kita ya sama aja ya. Ini mau ke sini atau dari P juga, titik D. Lalu dari titik D ke sini atau dari titik A ke sini. Jadi titik E. Tinggal hubungkan saja A, B, C, D, E. Jadilah segi 5. Konstruksi garis singgung sebuah lingkaran. Jadi dengan R yang sama, R-nya itu adalah ini ya, jari-jari lingkaran yang besar ini. Kita titik-titik pertemuannya bakal menjadi sebuah titik singgung. Lalu kita membuat segi 6 di dalam lingkaran. R adalah jari-jari lingkaran ini. Sama di bawah juga. Nah, ini gampang banget ya. Langsung jadi dia. Nah, sekarang di luar lingkaran. Di luar lingkaran caranya hampir sama.
kita buat garis bantu di sisi lingkaran. Dengan penggaris 30 derajat, kita buat garis singgungnya, kanan ke kiri. Begitu juga di bawah, 30 derajat, 30 derajat. Langsung jadi deh. Oke. Sekarang kita garis singgung luar. Ada lingkaran besar dengan titik pusat O1 dan O2, jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil. Nah, selisih dari jari-jari yang besar dan jari-jari yang kecil kita buat lingkaran di dalamnya. Lalu kita membagi titik O1 dan O2 menjadi 2. Jadilah titik O3. Dengan jari-jari O3, O2 kita membuat lingkaran. Lalu kita buat garis T1 ya, titik T1 bersinggungan dengan ini, T1 dan T1 AB itu adalah lingkaran kecil dengan garis yang baru kita buat. Nah, lalu hubungkan garis ini ke sini, kita sejajarkan, ketemulah garis singgung yang luar. Ini kita sejajarkan, dapatlah garis singgung yang luar. Oke, sederhana ya. Ini hanya untuk manual ya adik-adik. Kalau untuk di AutoCAD lebih gampang lagi. Oke, ini jarang dipakai, cuman kita perlu mengetahui cara-caranya. Konstruksi elips. Ini juga seperempat elips, metode-metode yang dipakai. Nah, jadi sekarang saya memberi satu latihan. Untuk melatih, ini dibuat secara manual ya, nanti dikirim via WA boleh, atau pribadi atau di grup saja. Setiap orang buat dengan tangannya sendiri, ini gampang. Saya kasih 10 cm aja, ini satuannya senti aja ya. Yang pertama persegi 10 kali 10, persegi panjang 20 kali 10, segitiga sama sisi panjang sisinya 10, jangan lupa. Segitiga siku-siku panjangnya 20 kali 10, segi 5 beraturan, jari-jarinya 10, segi 6 beraturan, jari-jarinya 10. Nah, yang segi 5 dan segi 6 nanti buat 2 ya adik-adik ya, di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Oke, terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.